Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Deswita Sari dengan NIM 2030305006 dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Akan mempresentasikan materi tentang ilmu komunikasi. Persepsi sebagai inti komunikasi. Persepsi adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita mendengar, melihat, merasakan, meraba hal-hal di sekitar kita dengan indera. Persepsi terbagi menjadi beberapa bagian. Satu, persepsi terhadap objek atau lingkungan fisik. Persepsi terhadap lingkungan fisik disebut ilusi konseptual, yaitu di mana kita merasakan bahwa bumi itu datar padahal bulat. B. Persepsi terhadap manusia atau persepsi sosial adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. C. Persepsi dan budaya. Persepsi itu terikat oleh budaya seperti agama, ideologi, tingkat intelektualitas, tingkat ekonomi, pekerjaan, dan cita rasa sebagai faktor-faktor internal yang jelas mempengaruhi persepsi seseorang terhadap realitas. 6. Unsur budaya, yaitu kepercayaan, nilai dan sikap, pandangan dunia, organisasi sosial, tabiat manusia, orientasi, kegiatan, dan persepsi tentang diri dan orang lain. D. Kekeliruan dan kegagalan dalam persepsi, yaitu kesalahan atribusi, efek holah, stereotip, prasangka, dan gagar budaya. Pengertian dan lambang-lambang ilmu komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari perkataan Latin yaitu communis, yang artinya membuat kebersamaan. Ilmu komunikasi menurut Drs. A.H. Hoeta-Sohed adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam menyampaikan isi pernyataannya kepada manusia lain. Lambang komunikasi adalah tanda yang mengandung arti digunakan dalam proses komunikasi. Lambang dibagi dua, yaitu lambang komunikasi umum dan lambang komunikasi khusus. Menurut perwujudannya, lambang komunikasi dibagi menjadi 4, yaitu 1. Lambang komunikasi mimik, lambang komunikasi gerak-gerik, lambang komunikasi suara, dan lambang komunikasi bahasa atau lambang komunikasi tulisan dan lisan. Proses komunikasi adalah urutan-urutan peristiwa yang terjadi di dalam usaha manusia menyampaikan LP-nya kepada manusia lain. Sejarah komunikasi. Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, komunikasi adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi di dunia terbagi menjadi beberapa periode. 1. Periode tradisi retorika atau zaman Yunani kuno. 2. Periode pertumbuhan tahun 1900 sampai PD 2. 3. Periode konsolidasi setelah PD 2 sampai tahun 1960-an. 4. Teknologi komunikasi, yaitu pada tahun 1960-an sampai sekarang. Perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Status ilmu komunikasi di Indonesia diperoleh melalui keputusan Presiden nomor 107 atau 82 tahun 1982. Kajian terhadap ilmu komunikasi di Indonesia dinamakan dengan publistik. Dimensi dan perspektif ilmu komunikasi. Komunikasi dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu A. Komunikasi sebagai proses, yaitu suatu kejadian yang berlangsung secara dinamis. Komunikasi sebagai simbolik dan pernyataan manusia dinyatakan dalam bentuk simbol. Komunikasi sebagai sistem, yaitu seperangkat komponen yang saling bergantungan. Komunikasi sebagai multidimensional dan mempunyai dua tingkatan yang dapat diidentifikasikan, yaitu dimensi isi dan dimensi hubungan.
Tipe komunikasi ada 4 macam, yaitu komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Komunikasi adalah proses simbolik. 1. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Ikon adalah suatu benda fisik yang menyerupai apa yang direpresentasikannya. 3. Indeks adalah tanda secara alamiah mempresentasikan objek lainnya. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri dengan sadar atau tidak sadar. Komunikasi mempunyai dimensi sisi dan dimensi hubungan. Dimensi sisi sandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara non-verbal. Dimensi sisi menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Komunikasi bersifat sistematik. Setidaknya 2 sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi, itu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi, yang ia cerak selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosial. Berbeda dengan sistem internal, sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, penataan ruangan, cahaya dan temperatur ruangan. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya. Komunikasi bersifat irreversibel. Sifat irreversibel adalah implikasi dari komunikasi sebagai proses yang selalu berubah. Proses ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada khalayak karena efeknya tidak bisa kita tindakan, bahkan hanya sekedar diralat. Analisis kasus, ada banyak faktor yang melatar belakangi kesalahan dalam berkomunikasi, baik mengemukakan pendapat maupun menerima pendapat. Beberapa analisis yang dapat diambil yaitu: 1. Perbedaan pendirian dan perasaan antar individu. Perbedaan tersebut terhadap suatu hal dalam lingkungan dapat menimbulkan konflik sosial. 2. Perbedaan latar belakang setiap individu. 3. Perbedaan sifat dan watak seseorang. 4. Mengemukakan pendapat yang kurang bisa dikemas dengan komunikasi yang baik. 5. Kurangnya pengetahuan. 6. Menanggapi tanggapan yang disertai emosi atau kontrol emosi yang kurang baik. Kontrol emosi sangat penting dalam musyawarah, apalagi dalam menghadapi banyak orang. Mampu mengontrol emosi dengan baik, sabar dalam menerima pendapat yang mungkin kurang berkenan. Model-model komunikasi menurut para ahli. 1. Model komunikasi Aristoteles adalah salah satu model komunikasi linear yang ditujukan untuk menggambarkan atau menjelaskan proses public speaking. Model komunikasi Aristoteles menitikberatkan pada pembicara atau speaker dan bicara atau speak. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speak, association, audience, dan efek. 2. Model komunikasi Laswell. Karakteristiknya yaitu: 1. Komunikasi berlangsung secara satu arah, tidak konsisten karena menyatakan adanya konsep efek. 3. Tidak menyertakan umpan balik. 4. Mengabaikan kemungkinan adanya hambatan-hambatan komunikasi. 5. Dipandang sangat umum dan hanya mencakup tema-tema tradisional. 6. Merupakan dasar propaganda karena telah menitikberatkan pada hasil keluaran. 7. Umumnya digunakan untuk media persuasi. 3. Media komunikasi Shannon dan Weaver.
Dalam model ini terdapat beberapa komponen yaitu sender, pengirim, misek, pesan, media, channel, penerima, dan atau receiver. 4. Model komunikasi Berloh. Karakteristiknya itu fokus pada proses encoding dan decoding, dipengaruhi oleh beberapa faktor, tidak adanya konsep umpan balik, dan komunikasi berlangsung satu arah. 5. Model komunikasi Berlan. Pada tahun 1970, Dense Berlan mengenalkan sebuah model komunikasi transaksional bagi dasar komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang menggambarkan proses dan penerimaan pesan yang terjadi secara simultan antara partisipan komunikasi. 6. Model komunikasi Osgood dan Scrum. Karakteristiknya yaitu fokus pada enkode dan dekode. 2. Komunikasi berlangsung dua arah. 3. Adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. 4. Umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. 5. Tidak diabaikan konsep gangguan atau noise. 6. Digunakan untuk media baru. 7. Model SR. Model komunikasi paling dasar dipengaruhi oleh psikologi yang beraliran behavioristik, hubungan stimulus-respon, dan merupakan komunikasi sebagai proses aksi-reaksi yang sangat sederhana. 3. Fungsi komunikasi. 1. Pengawasan lingkungan. 2. Korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. 3. Transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Model dalam teori komunikasi. 1. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Model komunikasi yang merujuk pada komunikasi linear diantaranya adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMCR Berloh, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. 2. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang menekankan pada pentingnya peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional adalah Brundtland. 3. Model komunikasi interaksi adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung dua arah. Umumnya model komunikasi interaksi digunakan dalam media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi ini yaitu model Osgood dan Scrum. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.